Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran prakarya hari ini kelas 9 semester 1 aspek pengolahan. Buat materinya kita akan melanjutkan yang minggu kemarin. Buat materi yang sekarang yaitu metode pengolahan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan olahan dari bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami teknik pengolahan bahan ikan dan daging menjadi makanan, mengidentifikasi prosedur tahapan pembuatan bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan sesuai yang ada di wilayah setempat. Buat materinya yaitu metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Selanjutnya yaitu metode memasak bahan pangan ikan dan daging biasanya digunakan. Metode ini merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang atau di oven. Sebetulnya teknik ini atau metode ini kita pernah mempelajarinya di kelas 7 sama kelas 8, yaitu merebus, mengukus, dan menggoreng. Nah, untuk mengingatkan kembali metode ini, mari kita mempelajarinya lagi sambil kita mengingatkan. Yang pertama yaitu merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan berbentuk air, kaldu, santan, atau susu, dan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam di dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Nah, jika temperatur bersekitar 85 sampai 96 derajat Celcius, Pak, temperatur itu apa? Temperatur itu adalah ukuran suhu atau suatu ukuran dingin atau panasan keadaan atau suatu lainnya. Jadi temperatur itu adalah ukuran suhu ya. Kalau di Indonesia satuan ukuran temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah itu derajat Celcius. Nah, gimana Pak kalau tadi merebus itu temperaturnya sampai 100 derajat Celcius. Nah, kalau ini 85 sampai 96 derajat Celcius dan cairannya digunakan untuk memasak ikan ikut dihidangkan bersama makanan, itu adalah namanya teknik poaching atau teknik merebus menutup bahan pangan ya. Di teknik ini kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Alat yang digunakan biasanya menggunakan alat panci. Itu biasanya yang digunakan oleh peralatan merebus. Selanjutnya mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Nah, jadi di teknik ini bahan makanannya tidak anjlok ke dalam air ya, tapi hanya memerlukan uap air yang mendidih.
Jadi di teknik ini yang terlebih dahulu harus mendidihkan air dulu, baru masukkan bahan makanan yang mau diolahnya, seperti itu. Apa sih bedanya merebus sama mengukus? Nah, tadi perbedaannya kalau merebus sama mengukus itu, kalau merebus bahan masakan dicelupkan atau digodok sama air atau dicelupkan semua ke dalam air. Jadi bahan makanannya itu dicelupkan ke dalam air. Sedangkan kalau mengukus itu bahan makanan tidak dimasukkan ke dalam air, tapi ditaruh di atas sarang dan di bawahnya ada air mendidih. Jadi mengukus ini hanya memerlukan dari uap airnya aja. Itu ya perbedaannya. Teknik mengukus biasanya menggunakan alat seperti langseng, dandang, panci, dan kukusan atau kalakar. Ini yang biasanya peralatan yang digunakan untuk mengukus. Selanjutnya yaitu menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying ya, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyaknya. Jadi menghasilkan crispy gitu. Kalau memakai minyak goreng yang banyak, dan menggoreng juga dengan bisa menggunakan minyak goreng sedikit atau yang disebut slow frying. Contohnya menggunakan minyak sedikit itu dadar telur, membuat telur mata sapi, dan biasanya juga membuat menumis bumbu dan rempah, yaitu menggunakan minyak yang sedikit. Adakah teknik menggoreng yang tidak memakai minyak? Adakah yang tidak memakai minyak? Ada, yaitu namanya non minyak atau bisa disebut sangrai ya. Jadi yang tidak memakai minyak itu dinamakan sangrai. Sangrai itu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Cara ini biasanya untuk menyangrai, kalau di Indonesia menyangrai biji kopi ya, yang menggunakan hanya itu wajan dipanaskan. Ada juga yang menggunakan pasir, contohnya ini biasanya kerupuk, terus apa itu namanya kacang tanah. Nah, biasanya itu menggunakan sangrai menggunakan pasir ya. Ada yang tidak menggunakan pasir, ada juga yang menggunakan pasir. Menggunakan pasir itu contohnya kerupuk sama kacang tanah. Oke, selanjutnya itu teknik cara menggoreng seperti berikut. Tekniknya ini, wajan dalam keadaan bersih dan kering. Yang kedua, panaskan wajan, berisi minyak secukupnya. Setelah panas, masukkan bahan pangan. Yang ketiga, goreng hingga kematangan bahan pangan yang diinginkan. Yang keempat, sesuai menggoreng diinginkan minyak lalu disaring, siapkan dalam wadah tertutup. Oke, selanjutnya yaitu membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Tata cara membakar seperti berikut. Siapkan alat untuk membakar, isi alat pemanggangan dengan bahan bakar arang, kayu, atau batok kelapa. Yang kedua, bakar arang hingga diperoleh bara api. Jika menggunakan kompor atau gas yang terdapat
griling cukup dinyalakan langsung. Yang ketiga, letakkan bahan pangan di atas grill sambil dikipas-kipas agar biar api tetap terjaga. Jika menggunakan kompor, gas dapat langsung dinyalakan tanpa harus dikipas-kipas hingga tingkat kematangan bahan pangan sesuai yang diinginkan. Jadi kalau kita menggunakan arang atau kayu atau batok kelapa itu biasanya menggunakan kipas. Tapi kalau menggunakan kita kompor gas cukup dinyalakan, tidak usah dikipas-kipas ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa mikrowave dan oven. Ini biasanya alat memanggang. Sebetulnya masih banyak lagi ya, salah satu contohnya ini. Apa sih bedanya membakar sama memanggang? Nah, kalau membakar itu bahan makanan langsung bersentuhan dengan api ya. Sedangkan kalau memanggang itu tidak bersentuhan dengan api, biasanya seperti tadi menggunakan alat oven. Seperti itu ya, itu bedanya membakar sama memanggang. Oke, selanjutnya yaitu teknik memanggang. Teknik memanggang seperti berikut. Yang pertama, siapkan alat untuk memanggang dan diletakkan di atas kompor. Yang kedua, letakkan alat memanggang di atas kompor yang menyala lebih kurang 5-10 menit hingga diperoleh suhu panas sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, letakkan bahan pangan dalam alat panggang yang telah panas hingga bahan panggang matang. Selama pemanggangan sesuai dengan jenis bahan panggang dan jenis olahan, sebab tiap jenis bahan pangan dan jenis olahan memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jadi ya, kalau kita memanggang, contohnya memanggang daging atau memanggang ikan, itu tingkat kematangannya beda-beda. Matang atau kering, setengah matang atau kering atau basah. Yang keempat, jika menggunakan mikrowave atau oven listrik, alat itu dapat langsung dinyalakan dan atur suhu waktu sesuai kebutuhan. Kalau zaman sekarang bisa menggunakan oven listrik atau mikrowave, itu hanya kita menggunakan mengatur suhunya aja ya. Itu selanjutnya kita ke tahapan pengolahan. Tadi metode pengolahan. Nah, sekarang tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan, mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan. Tujuannya apa? Kalau mau ngolah ya, metodenya yang kayak tadi. Terus kebutuhan dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatan agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan. Nikmat dalam citra rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kesehatan. Oke, kita ke tahapan pengolahan. Apa aja yang perlu diperhatikan dalam tahapan proses pembuatan pengolahan itu? Oke, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu yang pertama identifikasi kebutuhan atau menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas atau kelompok atau keluarga saat ini. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Kedua, ide atau gagasan membuat rancangan atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Jadi identifikasi dulu kebutuhannya apa, baru merancang
pembuatannya ya. Yang kedua yaitu pembuatan. Pembuatan itu ada persiapan, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya atau pembuatan mulai dari pengupasan, pencucian bahan. Persiapannya kita membeli bahan, alatnya apa saja. Setelah itu bahannya ada, baru kita bahannya direbus dulu atau dikupas dulu ya. Selanjutnya di pembuatan itu ada proses pembuatan, keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Tentunya kita harus memerlukan keselamatan kerja. Nanti di materi ada itu keselamatan kerjanya itu apa aja, harus memakai celemek atau memakai apa ya. Selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan itu wadah penyajian dan estetika. Jadi sudah mengolah, nanti dikemas, bisa di wadah, bisa berbentuk plastik ya. Wadah dan kemasan, estetika dan kesehatan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah kita beres mengolah, baru kita evaluasi, bisa sama orang lain, bisa sama diri kita sendiri. Evaluasi itu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, tentunya mencicipi hasil olahan kita. Kedua, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, nanti kalau kita sudah dievaluasi, sudah dirasakan itu hasil kita, kekurangannya di mana, itu untuk bahan perbaikan pengolahan yang selanjutnya buat kita ya. Itu tahapan-tahapan pengolahan. Selanjutnya yaitu jenis rempah yang digunakan dalam mengolah bahan pangan. Ini jenis-jenis rempah yang biasanya digunakan dalam pengolahan. Yang pertama cabai. Ada beberapa jenis cabai yang dikenal, yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, ada juga cabai rawit merah, ada juga cabai rawit hijau, ada cabai hijau keriting, ada juga cabai hijau besar. Cabai ini memberikan rasa pedas dan efek warna merah pada masakan. Ini jenis cabai. Selanjutnya jenis rempah yang digunakan itu bawang merah. Bawang merah memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan serta bersifat antimikroba. Selain umbinya, beberapa masakan juga menggunakan daun dan tangkainya. Nah, daunnya juga biasanya dibuat sebagai rempah masakan ya, seperti itu. Kedua yaitu bawang putih. Bawang putih selain memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, bawang putih juga baik bagi kesehatan karena mengandung zat yang berfungsi menurunkan kolesterol dan juga memiliki kandungan antimikroba yang kuat seperti bawang merah ya. Selanjutnya yaitu jahe. Rasa-rasa rimpang ini pedas dan agak sedikit pahit. Jahe banyak digunakan sebagai bumbu dalam olahan ikan dan daging. Pada olahan ikan, jahe dapat mengurangi baunya anyir atau amis ikan. Selain untuk bumbu, jahe juga nikmat dibuat minuman penghangat. Nah, kalau kalian mengolah ikan atau daging untuk menghilangkan anyir atau amis, itu bisa menggunakan jahe. Selanjutnya itu lengkuas. Lengkuas umbi berserat kasar agak keras berwarna putih kecoklat-coklatan atau kuning-kuningan. Terdapat dua jenis lengkuas, yaitu lengkuas merah dan lengkuas putih. Jenis yang umum digunakan sebagai bumbu adalah yang berwarna putih. Sementara yang berwarna merah bisa digunakan sebagai obat tradisional. Nah, kalau lengkuas yang warna merah itu kebanyakan dibuat sebagai olahan obat tradisional, tapi dapat juga digunakan sebagai bumbu masakan. Rasanya sedikit panas, ketir, dan memiliki aroma yang khas.
Selanjutnya kencur. Umbi kencur berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sedikit pedas dan getih, memberi rasa segar dan aroma khas pada masakan. Selain sebagai bumbu masak, bumbu kencur juga digunakan sebagai obat tradisional. Biasanya kencur juga sekarang banyak digunakan sebagai produk olahan buat masakan rempah seblak ya. Bisa juga kencur juga bisa dibuat olahan buat obat tradisional. Lanjutnya yaitu kunyit. Umbi kunyit berwarna kuning hingga oranye, hanya pedas, dipakai sebagai aromatik dan juga memberi warna kuning alami pada masakan. Selain sebagai bumbu masakan, umbi kunyit juga digunakan sebagai obat tradisional. Sama kunyit juga bisa dibuat sebagai obat tradisional. Selanjutnya yaitu jinten. Biji-biji berbentuk agak pipih, lempui, berwarna kuning, kecoklatan, berbau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu memberi aromatik segar pada masakan. Sama buat memberi aromatik pada makanan. Selanjutnya yaitu pala. Biji pala adalah biji dari buah pala yang berdaging kuning muda kehijau-hijauan. Nah, buahnya dapat dibuat manisan atau sirup ya dari pala itu. Nah, ini bijinya dibuat bumbu penyedap rasa, sedikit pedas dan getih serta berbau wangi. Selanjutnya kulit kayu manis. Kulit kayu manis adalah kulit bagian dalam sejenis pohon, baunya manis dan harum. Pada masakan memberikan aroma manis dan harum. Selanjutnya yaitu kembang peka atau bunga lawang. Kembang peka atau bunga lawang, buah berwarna coklat ini memiliki bentuk seperti bintang. Jadi bentuknya membentuki seperti bintang. Rempah ini memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan adas manis. Bunga lawang dijadikan penyedap rasa pada masakan, memberi aroma harum segar pada masakan. Selanjutnya yaitu lada atau marica. Lada atau marica, buah ini berbentuk bulat, kecil seperti ketumbar tapi lebih keras, berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya pedas seperti cabai. Buah ini digunakan sebagai bumbu memberikan rasa hangat atau pedas pada masakan serta aroma yang khas. Selanjutnya yaitu ketumbar. Buah ketumbar berbentuk bulat, kecil, berwarna coklat, kekuning-kuningan dan agak lunak, memberikan bau harum yang khas pada masakan dan rasa gurih. Selanjutnya yaitu kapulaga ya, sejenis buah agak bulat, berwarna putih atau kekuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak, kecil-kecil, terlindung dalam talut biji berwarna keputih, berwarna coklat kehitaman. Buah ini memberikan aroma harum dan segar pada masakan. Itu salah satu contoh jenis dari rempah. Sebetulnya masih banyak lagi ya, ada sereh, ada salam, dan masih banyak lagi rempah-rempah di Indonesia. Itu salah satu jenis dari rempah. Oke, mungkin materinya sampai di sini. Untuk metode pengolahan tadi, metode pengolahannya udah. Sekarang terus tahapan pengolahannya dari perencanaan, pembuatan, pengemasan, dan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya silahkan bisa dilihat di materi ya. Materinya udah di-share Bapak. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh bertanya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak khas di tiap daerahnya.
Mari kita memulai belajar memasak dan lestarikan makanan khas Indonesia. Belajar prakarya, waktu yang tepat untuk berkarya. Mari mereka bisa, kamu pun pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.